Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat, semangat luar biasa. Salam BKKBN, berencana itu keren. Teman-teman, sahabat-sahabatku yang insya Allah dirahmati Allah, pada pagi hari ini saya akan menyapa panjenengan dengan materi dimensi lansia tangguh. Sebelum berbicara mengenai dimensi lansia tangguh, akan kami refresh dulu pemahaman kita tentang apa sih lansia. Lansia menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, yaitu Undang-Undang tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. Yang disebut lansia adalah seseorang yang berusia 60 tahun ke atas. Profesor Dr. Haryono Suyono mengelompokkan lansia menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah lansia muda, yaitu usia 60 sampai 70 tahun. Kelompok yang kedua lansia dewasa, yaitu usia 70 sampai kurang 80 tahun. Yang ketiga lansia paripurna, yaitu usia lebih atau sama dengan 80 tahun. Nah, orang tua panjenengan semua berada di kategori mana? Yang pasti semoga kita kelak nanti bisa mencapai lansia paripurna yang tangguh. Apa yang dimaksud dengan lansia tangguh? Lansia tangguh adalah seseorang atau kelompok lansia yang sehat secara fisik, sosial dan mental, aktif, produktif, dan mandiri. Sebelum berbicara masalah lansia tangguh, kita akan memahami dahulu apa sih yang terjadi pada proses menjadi lansia, atau sering kita menyebutnya proses menua. Proses dari muda ke tua yang disebut proses menua akan mengalami beberapa perubahan. Dan itu pasti. Perubahan pertama adalah perubahan pada fisik atau biologis. Perubahan fisik bukan saja penglihatannya kabur, pendengarannya berkurang, atau apalagi fungsi otot dan tulang yang berkurang. Perubahan biologis atau perubahan fisik terjadi pada perubahan sel, sistem saraf, sistem pendengaran, sistem penglihatan, sistem jantung dan pembuluh darah, sistem pernafasan, sistem genital atau alat reproduksi, saluran kemih, saluran hormonal, fungsi sistem otot dan tulang, dan sistem pencernaan, mulai dari pengunyahan sampai pencernaan lambung dan usus. Jadi semua fisik kita sudah berubah. Yang kedua, perubahan yang kedua adalah perubahan psikososial atau perubahan psikis dan sosial. Ini terjadi tidak lepas dari peran lansia secara pribadi, dalam keluarga, dalam masyarakat, dan pekerjaan. Apa saja yang berubah? Berubah secara ekonomi, kondisi ekonominya berubah. Dari jabatannya berubah menjadi mungkin timbul rasa kesepian, mulai ditinggalkan anak-anak. Dalam artian anak-anak sudah berkeluarga, memiliki kehidupannya masing-masing. Atau berubah dari teman, perubahan dari konsep diri serta kesadaran akan kematian. Itu perubahan yang kedua. Perubahan yang ketiga adalah perubahan spiritual. Makin tua seseorang akan mengalami perubahan dalam kehidupan spiritualnya. Barangkali menurut perhitungan kita seharusnya semakin lansia semakin mensyukuri hidup, semakin dekat dengan Sang Pencipta. Bukan berarti kita nanti ibadahnya kalau sudah tua saja. Bukan berarti itu ya. Sekarang apa yang dinamakan lansia tangguh?
Lansia tangguh tadi sudah saya sebutkan adalah seseorang atau kelompok lansia yang memiliki ciri tadi sehat secara fisik, sosial dan mental, produktif, aktif dan mandiri. Terus dimensi apa saja yang bisa mengukur menjadi dikatakan kategorikan lansia tangguh? Pertama yang akan kita bahas hari ini adalah satu saja dari dimensi yang ada di dimensi lansia tangguh. Dimensi lansia tangguh ada 7. Yang pertama adalah dimensi spiritual. Kita akan bahas satu persatu. Dimensi spiritual. Seyogyanya di usia lansia ada satu clue, yaitu yang perlu kita pahami bersama. Dimensi spiritual lansia, tekun beribadah, masa tua penuh berkah. Manusia adalah makhluk yang bertuhan. Setiap orang percaya akan adanya kekuatan yang maha besar di luar kemampuan manusia. Kekuatan itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Teman-teman, rasanya tidak bijak kalau saya berbicara panjang lebar. Sebelum saya mengakhiri perjumpaan kita pada sesi dimensi lansia tangguh untuk pertemuan pertama, yaitu membahas dimensi spiritual itu tadi, saya akan mengingatkan, mungkin ini bisa menjadi pedoman kita, jangan maklum dengan pikun. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Salam BKKBN, berencana itu keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!